Masa reses kedua tahun 2020 anggota DPRD Kota Manado Frederick Tangkau, dari Dapil Wenang Wanaya, Kamis 13 Agustus 2020. Kegiatan reses tersebut dilaksanakan di Kelurahan Teling Atas Lingkungan 5 Kota Manado. Warga Lingkungan 5 menyampaikan aspirasi yaitu, dana lansia agar dapat diperhatikan, dan kedua infrastruktur yaitu akses jalan terlalu kecil. Saya kebetulan juga dipercayakan sebagai Ketua Karang Taruna Kecamatan Wanaya. Kalau di Kelurahan Pakua, saya sebagai Wakil Ketua Karang Taruna Kelurahan Pakua. Kalau di organisasi keagamaan, kebetulan saya Kristen, dan di Gemim, saya dipercayakan sebagai Sekretaris Pria Kaum Bapa Jemaat Gemim Sion Parasol. Kalau periode lalu saya Penatua Remaja 2 periode, kemudian Penatua Wilayah Remaja 2 periode di wilayah kita Manado Tenggara. Itu sekedar perkenalan. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi seperti apa yang disampaikan tadi, bahwa kegiatan ini menjaring aspirasi masyarakat khususnya yang ada di Kelurahan Teling Atas, dan lebih khusus lagi yang ada di lingkungan 5 dan lingkungan 6. Nah, memang saat ini kita tahu bersama bahwa situasi, kondisi Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, bahkan negara kita Indonesia, bahkan dunia, kita tahu saat ini kita menghadapi pandemi COVID-19. Dan sudah banyak yang menjadi korban, baik meninggal maupun yang ada di rumah sakit, yang positif, yang terjangkit. Nah, ini menjadi perhatian buat kita semua. Makanya reses kali ini kita menyesuaikan dengan protap atau protokol kesehatan, yaitu kita harus wajib memakai masker. Saya karena berbicara tadi pakai masker, ini saya buka supaya kedengaran jelas. Kemudian juga ya jaga jarak, dan waktu pertemuan tidak cukup panjang, artinya tidak lama. Nah, oleh sebab itu tadi sudah disampaikan pembicara, memang kita satu aja aspirasi yang sudah menjadi kerinduan Bapak Ibu ataupun yang sudah dibicarakan baik dalam rukun warga, lingkungan ataupun di tetangga, yang boleh disampaikan, dan nanti yang lain mungkin bisa ditulis, dan kita tetap akan menerima hasil aspirasi dari Bapak Ibu sekalian. Perlu Bapak Ibu sekalian ketahui, saya anggota DPRD Kota Manado duduk di Komisi 3. Komisi 3 ini adalah komisi yang membidangi infrastruktur. Nah, infrastruktur apa saja yang terkait dengan SKPD, yaitu PUPR, Perhubungan, Perkim, Dinas Lingkungan Hidup, kemudian juga ada di bagian Litbang, kemudian ada badan-badan selanjutnya. Nah, itu yang belum tercatat atau sudah tercatat tapi belum ini. Belum tercatat. Oh iya, oke, siap. Jadi nanti dengan Pak Pala nanti koordinasi, bisa Bapak catat nama-nama siapa rekan-rekan Bapak lansia yang ada di sini, catat. Tentunya kan sesuai juga aturan yang penerima lansia, ya kan.
Kalau yang penerimaan sih aturannya kan 60 tahun ke atas ya. 61. Ya. Jadi kalau ada 20 itu coba dicatat nama, kita akan coba perjuangkan, kita akan masukkan dalam kuota. Memang penyaluran bantuan lansia ini tentunya tetap mengacu kepada anggaran. Ada kuotanya. Mungkin setiap tahun itu ada berapa kali kan penerimaan, dan kuotanya sudah ditertata di anggaran. Kalau memang itu sudah lebih dari anggaran, nanti ditata lagi berikut. Nah, oleh sebab itu, tentunya terima kasih usulan, masukan, dan nanti kita akan perjuangkan 20 nama ini yang belum tercatat, yang lansia. Ya. Kemudian yang gitu aja Pak ya. Ya. Nanti dengan koordinasi dengan Kepala 55, Pak Menko, dicatat nama-nama, yang pasti KTP, kemudian juga oh sudah, oh siap, nanti kita koordinasi. Kalau yang lalu belum pernah, sama sekali belum pernah dapat. Oh ya, kita coba cek nanti sama-sama dengan kebetulan ada Pak Lurah dan juga Kepala Lingkungan. Demikian Pak, terima kasih ya. Kemudian yang kedua dengan Pak Fiba ya, Pak Fiba terkait jalan. Nah, saya kira pemerintah pasti, dan kita akan mendorong itu, kalaupun memang itu akses yang menjadi kebutuhan bagi masyarakat. Terutama daerah sini kita tahu jalannya kecil. Nah, kalaupun memang kerinduan untuk jalan, dibuatkan jalan juga, yang penting pertama tentunya lahannya itu bisa diberikan kepada pemerintah, dengan sukarela paling tidak. Kalaupun memang ada kompensasi, ya diatur secara kekeluargaan, supaya akses boleh masuk kan. Kemudian juga pastilah dari dinas terkait PUPR teknis akan meninjau. Nah, mudah-mudahan minggu depan sesudah kan ini, karena ini libur, kemudian ada hari kemerdekaan, saya akan konsultasi koordinasi dengan pihak PUPR yang khusus mengenai jalan ini untuk mencoba mensurvei kondisi jalan, bisa tidak dibuat jalan, seperti apa hasil teknisnya, hasil kajian mereka. Nanti juga saya akan koordinasi kembali dengan Pak dan juga Pak Fiba dan rekan warga dari sini. Saya akan datang ke sini karena saya juga sudah pernah sampai ke ujung. Selesai reses di lingkungan 5 Teling Atas, Frederick Tangkau langsung tinjau lokasi yang jalan buntu didampingi kepala lingkungan setempat. Dan langsung dilanjutkan reses kedua di lingkungan 8 Kelurahan Teling Atas Kota Manado. Salah satu warga lingkungan 8 Christian Komuku menyampaikan bahwa warga menyusulkan untuk pembuatan tanggul dikarenakan selokan-selokan sering tersumbat jika terjadi hujan. Dan Lurah Teling Michael Handoyo Atas mengusulkan untuk penerangan lampu di beberapa titik lingkungan. Dan keluhan dari warga tentang lahan pekuburan yang sangat berkurang, sehingga jika ada pemakaman jenazah terjadi penyusunan dalam penguburan.
untuk COVID, tapi itu sudah menjadi nanti lahan pekuburan semua masyarakat Kota Manado nantinya. Nah, mudah-mudahan selesai COVID ini kita akan tentunya mempertajam lagi apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat, khususnya di Kelurahan Teling Atas ini menyangkut pekuburan Teling Atas ini. Dan memang saya juga sudah sebelum saya di Dewan juga sudah dengar lama ini kondisi ini, dan dari Pak Christian yang lalu juga saya sempat sampaikan, dan juga Pak Julius. Nah, mudah-mudahan Pak izin ya doakan supaya selesai ini kita akan bahas dan pertajam lagi terkait dengan lahan pekuburan ini, khususnya ada di pekuburan Teling yang memang ya kami juga akui memang banyak yang terjadi perdebatan tentunya tentang lahan pekuburan Teling ini karena tak memadai, bahkan tadi Pak Julius bilang baku tipis ini, tidak layak, ya jelas tidak layak. Jadi terima kasih Pak Julius untuk masukannya, terima kasih, dan kita akan pertajam lagi nanti di Pokir nanti, dan mudah-mudahan APBD perubahan atau apa kita sudah bisa ada pengaturan menyangkut perbaikan ataupun penataan lahan pekuburan, tidak hanya mungkin di Teling, tapi ada di sini di Kuhun juga, di Malalayang juga. Nah, mungkin ada aturan atau perda menyangkut penataan lahan pekuburan, karena kan orang tahu juga ini Kota Manado perkembangan penduduk, pertumbuhan penduduk semakin hari semakin tentunya bertambah. Ya orang tidak minta-minta yang meninggal kan, tapi paling tidak pemerintah bisa mengatur ini untuk berjangka waktu berapa tahun ke depan. Dan pasti ini harus ada perencanaan yang matang dalam rangka ya ini untuk kepentingan masyarakat supaya tidak ada terjadi gesekan-gesekan dalam masyarakat. Dan reses berikut dilanjutkan di lingkungan 2 Kelurahan Teling Atas, dan menyerap aspirasi dari warga, dan warga menyampaikan keluhan bahwa saluran air di wilayah lingkungan 2, di saat hujan air meluap ke jalan sehingga kami warga yang tinggal di bawah dataran, masuk di rumah-rumah warga dan membawa sampah-sampah yang ada di jalan raya yang berada di Kelurahan Teling Atas. Berikut penjelasan Frederick Tangkau. Yang masih betul-betul Pak Sekretaris, mantan Sekretaris PUPR ini kan. Soalnya kita lihat selama ini tetap masih bagus. Orang teknik kan, jadi so tahu DP kurang-kurang di mana. Saya kira memang ini kalau memang pun mau dibuat aspal, ya orang coba ini orang coba survei. Tapi ini masih bagus sih sebenarnya. Cuma memang yang tadi sampaikan salurannya, ya, saluran yang paling penting. Biar bikin bagus jalan, kalau saluran itu tetap dia ancorkan. Ya siap. Jalan yang dari lorong mau masuk lorong sebelah itu, kalau hujan keras, air banyak semua dari jalan masuk ke lorong toh, akhir-akhirnya masuk ke dalam rumah. Oh ya. Karena semua luap, tetap prop kan? Sebelah enggak mau. Prop sini kan cuma kecil. Meluap, ya. Sedang air dari sana banyak. Jadi kalau boleh lorong mau masuk lorong agak tinggi. Dan kalian itu saluran air di Idora yang lebih baru tidak ada fungsi. Tidak ada fungsi sama sekali. Berarti dorong backing, tapi dorong nggak lihat DP. Iya. Terima kasih Omak siapa tuh Teh? Omak Marja, aduh, biar setua Mar masih tetap perhatikan tuh lingkungan yang ada di lingkungan 2 ini, tuh saluran-saluran. Biar setua Mar tetap selalu memperhatikan kondisi. Nah, inilah apa yang dibilang masyarakat peduli terhadap kegiatan pekerjaan dari baik itu lingkungan maupun kelurahan. Untuk yang ketiga, menyangkut keamanan. Kalau nggak salah, Pak Yusuf, Bapak Ibu sekalian, di Pemkot itu ada call center 112 ya. Nah 112 itu semua, kalaupun ada masalah itu bisa call di situ untuk urgensi. Betul gitu Pak Lurah.
Untuk keamanan apa semua di 112. Itu call center itu sudah kerjasama dengan Polresta, Pol PP, TNI, Polri, dan juga tim terpadu dari Badan Bencana sudah termasuk di situ. Nah, kalau saya sih saran untuk sementara di situ. Satu call center 112 bisa dimanfaatkan itu kalaupun memang ada urgensi terjadi, ya ada babak kuku dan segala macam, menghindar sampai itu. Tapi kalaupun apa, so pasti yang lebih dekat Palak dulu toh, Palak. Dan kemudian kalaupun memang ada juga terjadi bermasalah, pasti kita akan sama-sama dengan biasa komisi terkait dengan pemerintahan itu komisi 1. Kita komisi 1 untuk bisa memperbaiki atau menata kembali bagaimana sistem keamanan baik itu di kecamatan, kelurahan sampai di lingkungan. Itu Pak Lurah. Kita coba akan konsultasi bersama-sama, diskusi dengan pemerintah eksekutif seperti apa pola sistem yang dilaksanakan dalam rangka pengamanan di setiap lingkungan atau setiap rukun tetangga atau rukun warga. Sefanya Rantung Chandra Matos, ZNews TV.com melaporkan dari Kota Manado.